Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, Dr. Teguh Wibowo, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Dr. Andes Umi Faiza, Magister Pendidikan, selaku Ketua Program Studi dan staf jajaran Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bapak Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo, serta muda-mudi Indonesia yang saya cintai dan yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Izinkan saya membawakan pidato yang bertema Berani Bersatu. Proses kelahiran bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas di bawah kekuasaan kaum kolonial. Kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda pada saat itu untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia asli. Tepat di tanggal 28 Oktober 95 tahun yang lalu, 71 pemuda di seluruh penjuru tanah air berdiskusi, bertukar pikiran, mematangkan gagasan jadi satu kesatuan yang mengikatkan diri dalam komitmen keindonesiaan. Sungguh sebuah ikrar yang sangat monumental bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ikrar ini nantinya 17 tahun kemudian melahirkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sumpah Pemuda dihadiri oleh pemuda lintas suku, agama, dan daerah dari belahan barat Indonesia. Terdapat nama Muhammad Yamin, seorang pemuda kelahiran Sawah Lunto, Sumatera Barat, yang mewakili organisasi Sumatera. Dari belahan timur Indonesia, kita menemukan pemuda yang bernama Johannes Leimena, kelahiran kota Ambon, Maluku, mewakili organisasi Pemuda Jong Ambon. Ada juga Katsa Jungkana dari Madura. Ada juga Cornelis Lefran Senduk, mewakili organisasi Pemuda Sulawesi Jong Celebes. Para pemuda Indonesia dan hadirin sekalian yang kami banggakan, pernahkah kita membayangkan bagaimana seorang Muhammad Yamin dari Sawah Lunto dapat bertemu dengan Johannes Leimena dari Ambon? Pernahkah kita membayangkan bagaimana seorang Katsa Jungkana dari Madura dapat bertemu dengan Lefran Senduk dari Sulawesi? Bukan hanya bertemu, tapi mereka berdiskusi, bertukar pikiran, mematangkan gagasan, hingga akhirnya bersepakat mengikat diri dalam komitmen keindonesiaan. Padahal jarak antara Sawah Lunto dan kota Ambon lebih dari 4.000 km, hampir sama dengan jarak kota Jakarta ke kota Shanghai di Cina. Sarana transportasi umum saat itu masih mengandalkan laut, dibutuhkan waktu berminggu-minggu untuk bisa sampai ke kota mereka. Alat komunikasi pun masih terbatas, mengandalkan korespondensi melalui kantor pos. Hari ini surat dikirim, 1-2 bulan kemudian barulah sampai di alamat tujuan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang perbedaan agama dan bahasa. Muhammad Yamin beragama Islam berbahasa Melayu, Johannes Leimena beragama Protestan berbahasa Ambon. Begitupun dengan Katsa Jungkana, Lefran Senduk, dan 71 peserta kongres lainnya. Mereka memiliki latar belakang
agama, suku, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Namun, faktanya sejarah menunjukkan bahwa sekat dan batasan tersebut tidak menjadi halangan bagi para pemuda Indonesia yang bersatu demi cita-cita besar Indonesia. Inilah yang kita sebut dengan berani bersatu. Para pemuda Indonesia dan hadirin sekalian yang berbahagia, kita tentu patut bersyukur atas sumbangsih para pemuda Indonesia yang sudah melahirkan Sumpah Pemuda. Sudah seharusnya kita meneladani langkah-langkah dan keberanian mereka hingga mampu Muda ke-95. Menorehkan sejarah emas untuk bangsanya, bandingkan dengan era sekarang. Hari ini, sarana transportasi umum sangat mudah. Untuk menjangkau ujung timur dan barat Indonesia, hanya dibutuhkan waktu beberapa jam saja. Untuk dapat berkomunikasi dengan pemuda di pelosok-pelosok negeri ini, cukup dengan menggunakan alat komunikasi. Tidak menunggu datangnya tukang pos hingga berbulan-bulan lamanya. Interaksi sosial dapat dilakukan 24 jam, kapanpun dan dimanapun. Namun anehnya, justru dengan berbagai macam kemudahan yang kita miliki hari ini, kita justru sering berselisih paham, mudah sekali memvonis orang, mudah sekali terpecah belah, saling mengutuk satu dengan yang lain, menebar fitnah dan kebencian, seolah-olah kita ini dipisahkan oleh jarak yang tak terjangkau, atau berada di ruang isolasi yang tidak terjamah, atau terhalang oleh tembok raksasa yang tinggi dan tebal hingga tidak dapat ditembus oleh siapapun. Padahal dengan kemudahan teknologi dan sarana transportasi yang kita miliki hari ini, seharusnya lebih mudah buat kita untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan berinteraksi sosial. Sebetulnya tidak ada ruang untuk salah paham, apalagi membenci. Karena semua hal dapat kita konfirmasi dan kita klarifikasi hanya dalam hitungan detik. Para pemuda Indonesia dan hadirin sekalian yang kami banggakan, dalam sebuah kesempatan, Presiden Republik Indonesia kita yang pertama, Bung Karno, pernah menyampaikan dan mewarisi abu Sumpah Pemuda. Tapi warisilah api Sumpah Pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang. Sudah satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tapi ini bukan tujuan akhir. Pesan yang disampaikan oleh Bung Karno ini sangat mendalam, khususnya bagi generasi muda Indonesia. Api Sumpah Pemuda yang harus kita ambil dan terus kita nyalakan. Kita harus berani melawan segala bentuk upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita juga harus berani melawan ego kesukuan, keagamaan, dan kedaerahan kita. Ego ini yang kadangkala mengemuka dan mengerus persaudaraan kita semua. Kita harus berani mengatakan bahwa persatuan Indonesia adalah segala-galanya, jauh di atas persatuan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, apalagi golongan. Saat ini kita melihat semangat Sumpah Pemuda semakin luntur. Kita lihat di mana-mana terjadi tawuran pelajar, terjadi pertikaian antar warga, pertikaian antar pemuda, makin hilang semangat bersatu. Melalui pidato ini, saya mengajak teman-teman, mari kita mulai bergerak, tanamkan dalam hati, mari kita kembali tegakkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Mari kita bersatu, bersama-sama membangun dan memajukan negeri tercinta ini. Mari kita kukuhkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Stop segala bentuk perdebatan yang malah pada perpecahan bangsa. Kita seharusnya malu dengan para pemuda 1928, juga kepada Bung Karno, karena masih harus berkutat di soal-soal ini. Sudah saatnya kita melangkah ke tujuan lain yang lebih besar, yaitu mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda adalah semangat persatuan, persatuan yang bulat dan mutlak dengan tiada mengecualikan suatu golongan dan lapisan.
Semangat Sumpah Pemuda adalah semangat membentuk dan membangun negara. Dan manakala sekarang tampak tanda-tanda kelunturan dan degenerasi, kikislah bersih semua kuman kelunturan dan degenerasi itu. Hidupkan kembali semangat Sumpah Pemuda itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pemuda.